Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah tentu ini pertanyaan yang berat karena pertanyaan yang berkaitan dengan masalah akidah dan falsafah. Jadi perlu mukadimah. Nah, mukadimah singkat aja. Kalau mukadimah dipahami nanti akan mudah masuknya jadinya. Mukadimahnya adalah pertama bahwa kita ini makhluk manusia dan kita punya akal, bisa berpikir, bisa memahami, bisa mengetahui sesuatu, bisa mencari ilmu, tetapi akal kita sangat terbatas. Kita punya kemampuan terbatas. Kemampuan fisik, kemampuan dulu juga terbatas. Maka akal kita pun sangat terbatas. Banyak hal-hal yang kita tidak mampu memahaminya, tapi kita bisa merasakannya, bahkan kita meyakininya. Misalnya tentang hakikat sesuatu, akal kita nggak bakal sampai. Ya sudah kita terima, ya kita nggak paham. Ini cara kerja HP, bagaimana kok bisa? Gambarnya di luar negeri sana jauh, ribuan kilometer, kok bisa langsung kelihatan, dengan suara juga. Kan zaman dulu nggak ada. Oh zaman Nabi ceritakan, Nabi dibilang orang gila. Oh sekarang kenyataan, itu contoh. Besi bisa terbang misalnya, zaman dulu bilang orang gila, nggak bakal sampai. Sekarang kenyataan. Tapi gimana hakikatnya? Kita nggak paham, kita pikir juga nggak bisa juga. Dalam kedokteran misalnya, betapa banyaknya dokter-dokter spesialis mata, hidung, telinga, gigi, terus mereka masih mengakui sampai sekarang betapa lemahnya dan sedikitnya ilmu mereka. Ini semua menunjukkan bahwa akal kita sangat terbatas. Lebih dari itu, sekarang ke akidah. Ini udah mukadimah ke akidah. Lebih dari itu, kalau kita memikirkan yang berkaitan masalah Allah, zat Allah, hakikat Allah, itu malah dilarang oleh Rasulullah. La tafakkaru fi dzatillah. Awal hadisnya berbunyi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Pikirkanlah, renungkanlah, pahamilah tentang ciptaan Allah yang banyak ini. Itu pun masih sangat sulit buat kita. Jangan memikirkan tentang zat Allah, hakikat Allah, kita nggak bakal sampai. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Gitu. Paham ya? Nah, karena hakikat Allah, zat Allah tidak terjangkau, kita nggak sampai, kita nggak paham, tapi kita yakin ada sebagai sang pencipta, maka sifat-sifat Allah, ada sifat subutiyah, ya, ada sifat salbiyah, ada sifat-sifat yang utama, sifat zatiyah namanya, kayak Allah maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa. Nah sifat-sifat itu pun kita nggak bisa memahaminya. Seperti Allah maha mengetahui, kita nggak bisa menggambarkan ilmu kita yang sangat sedikit sekali. Allah maha tahu, Quran menjelaskan Allah tahu tentang butir-butir hujan yang jatuh, dedaunan yang jatuh di gelap malam, dan semuanya itu ada pada ilmu Allah sejak azali. Kita nggak bakal mampu untuk memahami tentang ilmunya Allah. Kenapa? Karena ilmunya Allah nggak terbatas. Ketika nggak terbatas, ya kita nggak bisa membatasi. Gitu. Itulah kekuasaannya dan juga rahmatnya. Nah, ketika rahmat Allah nggak terbatas, termasuk dan salah satu rahmat Allah adalah Allah itu mencipta. Jadi Allah itu mencipta karena rahmatnya. Gitu. Jadi sumber penciptaan itu alam semesta ini dan juga seisinya karena rahmat Allah. Artinya karena Allah punya rahmat, Allah maha pemberi rahmat, Allah maha kasih sayang, maka Allah mencipta. Begitu. Nah ketika Allah kita nggak paham, rahmatnya sangat luas, enggak terbatas. Ya, di hukum juga ada, di Quran juga ada. Ketika rahmatnya nggak terbatas, nah, maka penciptanya pun nggak terbatas. Kita mulai masuk ke situ. Ketika penciptanya nggak terbatas, kan Allah bersifat azali, Allah abadi. Allah adalah
yang awal tapi tidak berawal. Bagaimana? Karena kita paham yang awal itu ada awalnya. Itu selain Allah. Tapi kalau Allah, Allah yang awal tapi enggak berawal. Ya enggak, kita enggak bisa menjangkau sudah. Allah akhir tidak berakhir. Kita paham kalau akhir itu ya selesai, akhir. Itu buat selain Allah. Tapi buat Allah akhir enggak berakhir. Ya sudah, kita enggak menjangkau, kita enggak sampai. Paham ya? Jadi rahamannya pun tidak berawal dan tidak berakhir. Maka ciptaannya pun tidak berawal, tidak berakhir. Gitu. Jadi bagaimana? Yang kita paham paling sekedar untuk kajian-kajian filsafat. Di filsafat jelaskan ada namanya ada akal awal, akal 2, akal 3, 4, 5 sampai akal 10. Itu kita nggak paham. Itu yang paham hanya ulama tertentu. Apa semua ulama? Enggak semua ulama. Enggak semua ulama yang paham. Bahkan ulama mutakalimin di kalangan Syiah sendiri menolak itu. Saking sulitnya. Ya. Juga ada ikhtilaf. Kenapa ada akal awal? Karena ketika Allah menciptakan makhluknya itu, tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya itu sekaligus semuanya. Jadi Allah menciptakan itu dengan proses. Kayak kita kan badan kita berproses. Dari makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, dimakan, diolah, jadi sperma, terus begitu sampai badan kita. Kalau itu masih bisa kita pahami bahwa fisik kita berproses melalui ayah ibu kita, ayah ibunya, kakek terus sampai ke Nabi Adam ujung-ujungnya. Nabi Adam mentok sudah, langsung Allah ciptakan. Prosesnya lain. Kalau proses kita adalah ya dengan makanan, minuman, semuanya. Kalau Adam langsung kun fayakun. Bahkan dengan proses percampuran tanah dengan air, tanah yang mana, air yang mana. Kita nggak paham lagi. Jadi banyak yang kita nggak paham. Boleh kita yakini aja begitu. Gitu. Nah kemudian dikatakan hadis, dikatakan gini. Kalau kita ini mata rantai kita dari air terus ke atas, semuanya itu yang bangsa apapun dimanapun yang beda-beda karena perubahan iklim, makanan, udara macam-macam juga beda-beda. Padahal satu ayah satu ibu Adam Hawa. Kok kenapa ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang macam-macam bahasanya karena faktor iklim dan seterusnya. Padahal dari keturunan yang satu Adam dan Hawa. Dikatakan kita ini dari satu keturunan Adam dan Hawa. Semuanya bangsa kita ini. Tapi sebelum itu ada ribuan Adam sebelumnya. Ada ribuan Hawa sebelumnya. Yang mana? Kita nggak tahu. Pokoknya kata Rasul ada begitu. Nah ketika rahmat Allah nggak terbatas, cipta yang nggak terbatas, Adam dan Hawa yang mana yang awal? Kita nggak tahu. Udah break, udah terima aja. Kita nggak usah ngurus itu, kita ngurus sendiri kita. Yang penting kita kelompok Adam dan Hawa nomor berapapun, ya kita rombongan kita ini. Nanti sampai hari kiamat. Setelah kiamat adalah kehancuran total seluruh yang materi. Yang materi, apa sih yang materi? Hancur total. Ruhnya kembali ke alam baka, ke alam akhirat. Kiamat pertama ya, dulu belum pernah ada kiamat ya. Ada yang pertama kedua nggak ada kiamat. Kiamat ada. Udah berlalu. Kita nggak tahu. Iya. Kita nggak paham begitu. Nah kita memang kiamat. Entah kapan kiamat kita nggak tahu. Kiamat kehancuran total seluruh yang materi. Dan yang mengalami kiamat hanya orang-orang yang nggak percaya. Kalau dipercaya, ya nggak mengalami. Karena kiamat itu siksaan yang sangat berat. Quran menjelaskan wanita hamil melahirkan, anak Nabi sedang ibunya kacau. Bahkan Quran menjelaskan kayak gunung-gunung semuanya itu kal orasil mabsus, kal endal manfus, kayak kapas berterbangan. Luar biasa dahsyatnya itu siksaan. Bagi orang yang percaya, kita yang percaya, insya Allah langsung ke surga udah. Ya langsung. Bahkan sebelum kiamat kita udah ke surga, insya Allah. Nah kita orang beriman. Kenapa manusia lagi bukannya sebelumnya itu hanya berbuat kerusakan, berarti kan sudah ada cara lagi, bukankah manusia karena ada pengalaman sebelumnya? Kenapa mereka bisa itu? Mestinya mungkin ada referensi bahwa sebelumnya ada yang di antara sebuah penafsiran seperti itu. Tapi ada penafsiran yang lain, itu malaikat ingin
bahwa mereka yang jadi khalifah. Sebab kalau khalifah bangsa manusia yang makan, minum, berinteraksi, beresekan, pasti akan terjadi tumpahan darah. Bangsa malaikat yang selalu bertasbih, memuji Allah, tidak akan terjadi tumpahan darah begitu. Itu diantara penafsiran yang lain. Ada berapa penafsiran? Ya. Ala kulli hal, setelah kiamat nanti disebut hari kiamat, bukan hari kayak satu hari Rabu 1 hari 24 jam, hari Kamis sekarang hari Selasa 24 jam, bukan begitu. Hari kiamat bukan 1 hari disebut hari. Di situ kita nggak tahu, bisa jadi jutaan tahun, kita nggak tahu lama prosesnya. Kita juga menjelaskan, ada kitab namanya Manazilul Akhirah Syekh Al-Sukumi, di sana juga dijelaskan tentang manjilah-manjilah hari kiamat. Kita nggak ngalami karena siksaan yang sangat panjang. Nah, kiamat selesai nanti ya mati semuanya, dibangkitkan lagi, hidup lagi untuk dihisab. Dihisab baru sebagian di surga, sebagian di neraka. Hanya rombongan kita ini setelah kiamat sebagian di surga, sebagian neraka. Setelah itu ada penciptaan lagi. Yang bagaimana, kayak apa, undang-undangnya, bentuknya kita nggak tahu, blank sudah. Yang penting ada. Nanti itu kiamat ada terus begitu sampai kapan? Enggak, kita enggak berakhir. Sebagaimana Allah enggak berawal, enggak berakhir, juga rahmatnya, sifat-sifatnya, begitu juga penciptaannya. Begitu juga makhluk yang diciptakan. Tidak gitu. Jadi kesimpulan bahwa kita enggak ngerti apa-apa. Yang penting kita nggak usah ngurus itu, kalau sampai-sampai bengong terus. Nanti tiba-tiba jadi nggak percaya Tuhan, bahaya. Yang kita urus sendiri kita, akhirnya kita perbaiki, kita tingkatkan. Ya. Yang penting kita yakini surga itu akan ada, neraka juga akan ada. Tapi lebih dari itu sebenarnya surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Buat orang-orang. Yang dipercaya itu saat ini tidak ada. Iya. Jadi ada dua pembahasan di situ. Ada surga materi, surga yang belum dimasuki namanya, ada neraka materi, ada surga barzakhi. Kalau surga barzakhi bukan materi, setiap orang beriman dan para urafa, para ulama, para nabi, para masumin sudah memasukinya. Jadi istilahnya itu apa ya? Ibaratnya beginilah. Ibaratnya kayaknya seperti cahaya. Kan cahaya bergradasi dari matahari misalnya, contohnya sampai ke bumi ini kan bergradasi cahaya itu. Dari yang paling dekat dengan sumbernya sangat panas sampai jauh. Ya. Nah, ada orang-orang yang sudah masuk ke cahaya tapi belum ke atasnya begitu. Nah, surga itu juga orang beriman, para aulia Allah, para masumin sudah masuk ke surga barzakhi. Nanti masuk surga ukhrawi nanya, bergradasi. Ini bukan surga materi. Kita nggak paham, ya begitu udah. Untuk pendekatannya, ya paling cahaya aja untuk gampang. Kalau kita nggak paham juga. Itu orang-orang yang beriman, para awliya Allah, ini rahbar, udah masuk surga. Sekarang sudah masuk surga, tinggal dipertahankan, sudah surga betulan. Makanya kayak Jenderal Qasim Sulaimani, kata rahbar ini, ya kita nggak paham. Itu Jenderal Qasim Sulaimani, jadi masjid di rahbar katakan sebagai syahid zende. Apa syahid zende? Dia sudah mati syahid, sementara masih hidup. Luar biasa. Jadi rahbarnya menstempel. Jenderal Qasim Sulaimani, anak stempel, dia orang yang bakal mati syahid dan dia masuk surga. Rahbar bilang, syahid zende itu maknanya. Dia sudah mati syahid tapi masih hidup. Begitu. Kayak Salman Nabi stempel, Salman minna ahlul bait. Kalau di stempel berarti nggak mungkin keluar. Kalau keluar berarti bohong. Rasulullah. Paham ya? Sulit. Kayak itu stempel yang baik. Stempel yang buruk, tabat yada abil habi watab, Allah stempel. Lah kan Abu Lahab masih hidup, Allah stempel. Itu dibahas di filsafat, belajar lagi pelan-pelan sampai mungkin dekat-dekat paham juga. Kayak iblis nggak berkutik, iblis abawastaqul akan mekafirin. Masuk neraka jahanam iblis, kan dia masih hidup. Kan dia tahu surga itu menyenangkan, bahagia. Neraka menyakitkan, siksa. Dan dia punya ikhtiar, dia bisa merubah. Kok Allah stempel pasti masuk neraka, Pak dia punya ikhtiar. Itu bagaimana? Itu perlu kajian filsafat juga. Jadi akal kita masih bikin sekali. Perlu kita, yang gitu-gitu dipikirin. Ya kalau kita paling kita pikirin, nanti kita punya hutang, terhibur jadinya. Kita lupakan hutang dulu dikit. Coba kalau sebukan, iya.
mikirin ilmu aja terhibur. Ini bahasanya berat. Iya. Emang itu ada ayat, tapi penafsirannya itu juga sulit, bermacam-macam, beda pendapat. Wa im minhum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu ayatnya. Tidak seorang pun, jadi nggak ada pengecualian, tanpa kecuali. Wa im minhum illa wariduha, melainkan pasti masuk ke api dulu, masuk neraka dulu. Bahkan Allah tekankan lagi, kana ala rabbika hatman, hatmi maqdiya lagi. Jadi betul-betul pasti setiap orang masuk neraka dulu, gitu. Kata Rasulullah, hati Imam Ma'sum. Nah, cuma masuk nerakanya bagaimana, neraka macam apa, begitu. Iya. Tanpa kecuali semuanya. Nah itu, bukannya nanti, bukan. Tinggal penafsiran neraka itu apa. Ya. Kan tadi surga bergradasi, ada surga materi, ada surga barzahi. Neraka gitu juga, ada neraka materi, ada neraka barzahi. Iya. Kalau misalnya kita ini udah dapat istilah neraka di dunia, nanti di sana ya enggak. Makanya untuk memahami ayat ini, kita harus buka ayat yang lain dan hadis yang lain. Panjang. Sekarang paling gampang dah, disederhanakan ya, paling gampang. Kita langsung turun pada orang beriman. Orang beriman itu orang yang berwilayah, hadisnya ada dan sahih. Tidak akan meninggal dunia melainkan sudah bersih duluan. Setiap orang berwilayah, sebesar dosa apapun yang dia lakukan, sebelum meninggal dunia dia dibersihkan dulu. Dengan apa? Dengan macam-macam penyakit, bencana, petaka, begitu. Itu orang yang beriman, yang punya dosa. Yang punya dosa bersihkan dulu. Kalau yang punya dosa, ya enggak dibersihkan lagi. Bahkan untuk meningkatkan paling. Bukan ujian untuk meningkatkan surganya. Kayak Rasulullah, para maksum kan sakit juga. Sakit tapi bukan karena pribadinya. Bukan dari dalam, tapi dari luar, faktor luar. Sampai Imam Husain kan di Karbala apa nggak sakit? Tapi karena faktor luar, bukan faktor di dunia. Yang kedua, bukan untuk bersihkan diri, tapi untuk meningkatkan surganya. Sehingga kata Rasulullah, wahai Husain, engkau tidak akan memperoleh surga khusus buat engkau. Ada surga khusus, kecuali engkau syahid di Karbala. Syahid dapat surga khusus. Begitu. Berarti Imam Husain bukan untuk bersihkan dirinya, tapi untuk meningkatkan surganya. Dengan syahid di Karbala. Kalau kita dapat surga, juga bukan untuk dirinya, buat kita juga. Kurang apa lagi? Surga beliau buat kita juga. Cuma bagi yang mau, nggak mau ya nggak apa-apa. Kita mau nggak? Kita mau ya kita kenal beliau, baca salawat, baca surah, begitu. Begitu. Jadi orang beriman aja yang berdosa itu dicuci itu di dunia dengan sakit macam-macam. Ada yang kena COVID ulama kan, ada yang kena macam-macam. Ya. Imam Khomeini juga sakit juga, Rabi juga semuanya sakit, tapi sakitnya beda-beda. Dan bahasanya lebih panjang lagi. Nah orang yang beriman yang nggak punya dosa, dia tingkatkan derajatnya. Itu orang beriman, apalagi Imam Ma'sum, Rasulullah. Jadi makna neraka di situ juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Belum lagi yang namanya neraka atau penyakit atau sakit itu, ya, makna juga macam-macam. Ada penyakit dan sakit buat orang tertentu bukan siksaan. Bukan apa namanya, bukan sesuatu yang gak enak, bahkan kenikmatan. Seperti Imam Sajjad lah contohnya. Dan seperti Imam Ma'sum, contohnya Imam Sajjad, dia mengatakan, ya Allah, aku tidak tahu nikmat yang manakah yang harus aku syukuri. Bersyukur. Aku tidak tahu nikmat yang manakah yang harus aku syukuri. Apakah nikmat sehat atau nikmat sakit? Begitu. Sakit nikmat buat kita. Jadi kita nggak paham, kita mesti jauh. Jadi arti masuk neraka semuanya itu neraka yang bagaimana, apa maksudnya, buat siapa, seperti beda-beda. Bukan neraka jahanam tentunya. Ya. Orang kafir pasti neraka jahanam, buat kita enggak, beda. Islam itu enggak masuk neraka jahanam. Ya enggak, kalau kita nerakanya menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi tetangga, itu nerakanya. Iya, sesuatu yang enggak enak disebut neraka. Jadi penafsirannya panjang dan luas. Dalam neraka ya, kadang kalau stres itu neraka itu tergantung. Kalau kita enggak juga,
Kalau kita yakin ada pahala yang besar, neraka dulu jadi surga. Misalnya katakanlah ibu, ada yang bilang orang kaya, orang kaya raya, ibu saya cubit dikit ya, tapi habis saya cubit saya kasih hadiah 1 miliar, mau nggak? Dikit-dikit dikasih 1 miliar, begitu. Ya mau lah. Iya. Nah cubitan Allah itu bukan 1 miliar, sugar yang abadi selama-lamanya. Itu orang yang paham ini, dikasih penyakit apapun, sudah apapun, yang ngelihat hadiahnya, bahagia. Nggak ada siksa buat orang beriman, nggak ada kesusahan. Kalau paham tentang pahala, itu baru pahala. Belum lagi kalau pasti. Jadi tidak menganggap itu sebagai kayak siksaan gitu enggak ya? Bukan, yang penting syaratnya beriman dan berwilayah. Yang kedua syaratnya jangan cari penyakit dengan sengaja. Udah tahu ini bahaya, dimakan juga sakit, itu namanya konyol. Nah ini kalau mau kayak gitu, ini nasi bahaya, kita masih makan gimana tuh? Dosa dan penyakit bukan yang berpahala nantinya. Sakit itu kita yang menciptakan sendiri atau Allah sudah menciptakan penyakit-penyakit itu? Penyakit Allah yang ciptakan, tapi dengan sebab-sebabnya. Kita mencari sebab-sebab yang tentang penyakit dan juga sebab-sebab yang menghilangkan penyakit. Itu. Bahwa hidup dan mati itu Allah yang menciptakan. Kan di surat Tabruk Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup Allah yang menciptakan. Jadi kematiannya itu ada. Dan berarti Allah menciptakan. Nah, kematian itu apa? Kematian bukan ketiadaan, bukan. Kematian bukan kehampaan, bukan ketiadaan, tapi adalah pisahnya ruh dari badan. Namanya kematian. Ruh pergi ke alam barzah, terbang suatu alam yang sangat luas, badannya dikubur dalam tanah supaya nggak bau, supaya nggak dimakan binatang buas begitu, supaya tetangga nggak terkena penyakit di badannya. Ruhnya pindah ke alam barzah, itu namanya kematian. Nah, kematian itu adalah kenikmatan. Kenikmatan yang sangat besar, kematian itu. Kalau nggak ada kematian, ya susah hidup. Karena kita ini nggak paham, kita banyak dosa, kita jadi takut mati. Kalau kita paham, kematian adalah kenikmatan, semua orang pengen mati cepet-cepet. Nah, kata Imam Ali, aku lebih mencintai kematian daripada seorang bayi mencintai puting ibunya. Seorang bayi apa yang dicintai? Bayi masih menyusu, cinta mobil, cinta dolar, cinta rumah, cinta apa? Enggak ada. Hanya puting ibunya itu. Imam Ali mencintai kematian daripada bayi mencintai puting ibunya. Kenapa? Karena beliau paham kematian pintu gerbang untuk masuk surga. Begitu. Satu. Yang kedua, kematian itu sendiri kenikmatan. Nah, cuma di hadis-hadis ahli sunnah wal jamaah dan juga para orang mereka mengkisahkan kematian begitu seremnya, sampai Nabi diseset-seset, Nabi caca-caca. Itu nggak benar, itu bohong, itu palsu. Takut kan jadi kalau di kita tuh kalau lagi sakaratul maut tuh seperti enggak kayak di pedang-pedang. Enggak, itu palsu. Orang kitanya, kita bukan Nabi, kita bukan Imam Masum kan, kita orang biasa. Kita beriman, kita berwilayah insya Allah yang kuat. Kematian sangat indah. Hadisnya ada. Quran menjelaskan. Jadi yang mengatakan kematian sangat menyakitkan bagi Nabi segala macam itu palsu. Itu menghina Nabi, itu merendahkan Nabi dan menentang menyalih Al-Quran. Itu. Betul, ya. Nah, singkatnya tentang kematian ya, jadi kan melebar ini. Nggak pernah habis. Kita nggak usah melihat Nabi Mama Asum terlalu jauh lah. Kita lihat orang beriman aja di hadis. Pernah ada seorang sahabat Imam Ja'far bertanya, wahai Imam, apakah orang beriman itu takut mati? Kata beliau, orang beriman nggak takut mati. Bagaimana? Sebab orang yang beriman itu ketika saat kematiannya, malaikat Israel atau utusannya datang dan menghiburnya. Jadi malaikat pencabut nyawa itu Israel atau pembantunya sangat banyak itu macam-macam.
wataknya, sifatnya, keras lembutnya. Kalau orang yang kafir, misalnya dia ahli maksiat, koruptor, Israel mengurus anak buahnya yang kasar, yang ganas, yang kejam, kayak diseret di penjara. Tapi buat orang tertentu, ya, buat nabi, para nabi, buat Imam Maksum yang datang bukan anak buahnya, Israel langsung datang saking tingginya. Bahkan izin dulu kan, izin dulu, salam dulu, begitu. Sangat sopan. Karena istilah pencabut itu bukan mencabut sebenarnya. Karena emang nggak ada bahasa yang tepat. Disebut mencabutnya kayak nyabut begitu. Bukan, padahal. Bisa dilukiskan orang yang terhormat itu kayak dijemput oleh presiden, dibukakan pintu, silakan, dijemput lagi, begitu. Lebih dari itu sangat indah buat orang yang beriman dan berwilayah. Iya. Kita takut matinya itu karena Ya, katanya kan Karena nggak paham. katanya kan sakit gitu ya kan, jadi kayak tajam dengan berapa pedang. Iya, itu pemahaman yang salah. Buat orang kafir ya seperti itu. Buat orang penjahat seperti itu. Buat orang beriman dulu nggak begitu, malah keindahan. Iya. Dan hadis-hadis menunjukkan tentang kematian sangat banyak sekali. Mulai dari pengalaman para syuhada, mulai juga hadis-hadis sangat banyak sekali. Jadi orang yang beriman itu ketika utusan Israel datang menghiburnya. Ya, ketika dia merasa takut dengan kematian, kemudian malaikat mengatakan jangan takut. Ya, buka matamu. Dibuka matanya, kemudian dia melihat di samping kiri kanan ada Rasulullah, Imam Husain, Sayyidah terus. Dia gembira begitu. Ya, sang gembira, terhibur, ada suara ya memanggil beliau sampai hanya diarak atau dibawa oleh para imam maksum ke alam barzah. Nggak terasa sudah pindah. Begitu orang beriman.